Saya, Fitra Romadhoni Nasution, SHMH, dengan ini menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwasanya DPP Perhaki akan memberikan bantuan hukum kepada Bapak Ibtu Rudiana. Hola netizen yang tercinta, resmi dilaporkannya Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri oleh keluarga para terpidana kasus Bina Cirebon menjadi sorotan publik lantaran jarang muncul meski kasus tersebut menelan nyawa anaknya sendiri. Namun di tengah dukungan publik atas dilaporkannya Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri, salah satu praktisi hukum Fitra Romadhoni memiliki pandangan berbeda terkait hal tersebut. Fitra Romadhoni mengatakan bahwa dirinya tidak sependapat dan merasa bingung terhadap rekan-rekan sesama pengacara terutama yang melaporkan Ibtu Rudiana ke Mabes Polri, karena menurutnya pertama mereka sebelumnya telah menyerahkan sepenuhnya terkait kasus ini kepada pihak kepolisian. Kedua, dulunya Ibtu Rudiana ini sudah pernah diperiksa Propam Polri dan hasilnya tidak ditemukan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan. Fitra juga menyebutkan bahwa tudingan terhadap Ibtu Rudiana yang disebut melakukan itu semua tidak benar. Fitra mengatakan bahwa semua keterangan yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana adalah keterangan dari para terpidana. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Selamat bekerja. Semoga dapat bekerja secara maksimal, secara jujur, bertanggung jawab, dan profesional. Bahkan mudah-mudahan dengan bantuan hukum yang diberikan mampu menghadirkan dan memunculkan Bapak Ibtu Rudiana ke permukaan agar semakin jelas, semakin tidak rabun jauh, bahkan tidak rabun ayam. Support terbaik kepada pihak-pihak yang memberikan bantuan hukum tersebut, meski dengan cuma numpang tenar, cuma numpang popularitas, dan cuma pengen tampil. Semoga sukses, semoga lancar. Semangat! Ada beberapa laporan kepada pihak-pihak tertentu terkait peristiwa tertentu oleh pihak-pihak terkait. Memang pada dasarnya pihak-pihak tertentu tersebut pantas dan layak untuk dimintai keterangan, dimintai pertanggungjawaban, dimintai kejujuran, dan dilakukan pemeriksaan tentunya. Maka pertanyaan yang paling utama adalah, apakah laporan-laporan tersebut ditindaklanjuti secara komprehensif atau tidak? Maka pertanyaan paling mendasar adalah, apakah laporan-laporan tersebut ditindaklanjuti atau tidak, dipelajari atau tidak. Jangan sampai semua laporan yang dilakukan hanya menjadi kumpulan kertas dan berkas untuk melengkapi berkas-berkas lainnya yang dijadikan pajangan diisi lemari. Sudah tidak lagi menjadi rahasia umum karena sudah dijadikan pengetahuan umum. Bila laporan-laporan tersebut tidak menguntungkan, akan jalan di tempat. Bila laporan-laporan tersebut tidak menghasilkan apapun, hanya akan lari di tempat. Itu faktanya, bukan katanya. Maka pertanyaan yang paling mudah adalah, bagaimana kabar laporan sebelumnya? Karena rasanya kita belum melihat tindak lanjut dari laporan yang dilakukan sebelumnya. Maka bila saat ini ada beberapa laporan terhadap beberapa pihak lainnya, rasanya kita hanya mampu bertanya-tanya kembali, apakah kali ini akan diproses dan tindak lanjuti atau sama seperti laporan sebelumnya, jalan di tempat, bahkan lari di tempat, meskipun tidak bernafas dalam kubur. Asma dong, ngap. Bongkar yuk tentang Rudiana. Rudiana ini dibebas tugas. Rudiana ini kan dinyatakan oleh Kadipropam tidak bersalah. Jelas. Siapakah Kadipropam? Selama ini Kadipropam kerjanya apa? Untuk menuntaskan pelanggaran-pelanggaran di institusi Polri. Mereka sendiri adalah sebuah anggota dari Polri juga. Nggak mungkin dong seorang anggota akan menghancurkan institusinya mereka. Impossible banget. Kalian masih percaya sama Kadipropam? Gue tidak. Karena kasus ini pecahkan waktu zamannya Sambo. Bagaimana kelakuannya sama Kadipropam? Gue gak percaya 100% bahwa mereka akan menetrikkan oknum-oknum yang bermasalah di institusinya mereka. Buktinya, kalau memang Kadipropam tegas, otomatis institusinya mereka tidak kebanyakan oknum dong. Sampai saat ini
oknumnya mana polisinya, mana oknumnya bingung. Kalau memang Kadipropam itu berfungsi, otomatis akan kebanyakan polisinya daripada oknumnya. Nanti surveinya tinggi nih, Kapolri kepercayaan masyarakat tinggi. Yang disurvei itu siapa? Hantu, pendukungnya Jokowi. Pendukungnya Jokowi itu membenci kepolisian loh, tapi mencintai Jokowi, memuja-muja Jokowi. Makanya pendukungnya Jokowi itu AQ 58. Selaras. Bang Pitra bisa nggak kalau ngomong nggak perlu ngotot, juga nggak perlu itu teriak-teriak gitu kayak urat nadinya mau putus. Saya tahu Bang Pitra ini adalah praktisi hukum. Saya juga sadar bahwa saya ada seorang netizen biasa di sini. Berarti selama ini Pak Pitra tuh udah tahu, udah dimintain tolong dengan Bapak Ibtu Rudiana gitu ya. Nah, di sini saya baru berpikir ya kan, pantes aja Bang Pitra itu dari kemarin-kemarin mojokin si Peggy Setiawan alias kuli bangunan gitu. Pantas kayak gitu. Tapi ini jujur ya Bang Pitra, kalau menurut saya pribadi dan analisa saya pribadi ya, kalau seorang Eki yang dibilang sama Bapak Ibtu Rudiana adalah almarhum, itu tidak. Kalau menurut saya, si Eki menurut saya itu masih hidup. Kenapa saya bilang kalau si Eki itu masih hidup? Karena yang saya lihat, kalau memang si Eki ini adalah sudah meninggal, otomatis Bapak Ibtu Rudiana akan muncul ke publik setelah geger. Tapi nyatanya apa? Enggak kan? Enggak ada sedikit pun dia unjuk rasa gitu di publik gitu. Nggak ada sama sekali di sini Bapak Ibtu Rudiana. Padahal kita itu lagi menunggu. Tapi ternyata apa? Hasilnya nihil. Maka dari situlah saya berpikir bahwa si Eki ini masih hidup. Terus yang meninggal itu adalah orang lain yang dikorbankan gitu. Jadi menurut saya semuanya ini sudah direkayasa dari awal dengan serapi mungkin, dengan sedemikian rupa supaya masyarakat dan rakyat itu tidak tahu gitu. Tapi jangan salah, kebenaran itu akan selalu ada dan kebenaran itu pasti akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu. Jadi saya di sini berkeinginan tegakkan hukum serta keadilan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sebenarnya entah mau anak pejabat kek, entah itu mau anak jenderal kek, itu harusnya tetap aja gitu kita adili gitu. Jangan cuman asal asal cuap-cuap aja kayak gitu. Nah, di sini kan kemarin bahwa nih oknum polisi ya kan sudah mengantongi 5 nama Peggy Setiawan. Ambillah itu 5 Peggy Setiawan, periksa satu persatu kayak gitu. Apalagi yang beredar sekarang di medsos yang lagi viral itu si Peggy Cianjur. Itu juga kan kayak gitu. Itu aja udah banyak loh kejanggalan diri di situ, dari kakaknya lah, dari ijazahnya lah. Itu semuanya udah janggal di situ. Habis pernah diwawancara, sebenarnya Peggy Cianjur anak petinggi Cirebon, itu si Rama bilang kayak gitu. Nah gitulah, netizen tuh sebenarnya juga nggak bodoh gitu. Netizen tuh pintar. Dan saya di sini meyakini sekali sebenarnya dari pihak-pihak tertentu sudah tahu siapa dalang di balik semua ini, tapi mereka menutupinya. Itu kalau menurut saya udah salah waras aja.